Gak ada apa-apa, hanya robek aja 5 jahitan. 5 jahitan? Coba bisa saya lihat tidak? Ya. Wah, ini jahitannya ya? Iya. Oh iya kelihatan guys, sorry ya. Iya, tuh boleh. guys, wah. Bisa kita lihat untuk peluang dia menang kecil sekali. Tapi pada saat dinyatakan draw, nah di situ kalau disampaikan, saya menyampaikan secara jujur ya, saya sangat kecewa. After a very tough call, but UCC Kick Striking Commission decided this match is a draw. Kalau dibilang sama promotor, disampaikan promotor harus rematch, ya saya sangat siap. Saya petarung, saya harus sangat siap. Dan saya harus membuktikan bahwasannya saya yang lebih baik dari dia. Jadi kamu siap rematch? Sangat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang lagi di Gerebek Rumah. Try to be better man. Yeah. Mana ya Bang Atta? Ya, Malah main PS lagi. Pak, ayo Pak, cepetan Pak, kita berangkat syuting. sabar dulu, ini lagi enak banget nih. Tadi seru banget nih main gamenya. Malah TV-nya enak banget lagi. Mau ngerasain TV yang feel-nya enak banget dan gak cuma gede doang? Nih, Hisense QLED 100Q6N. Ini TV gede banget guys, 100 inch. Puas banget nontonnya. Dan kenapa aku pakai ini? Karena untuk gambar dan suara ini nggak main-main guys. Karena sudah memakai Quantum Dot Color, Dolby Vision Plus, Atmos, dan built-in subwoofer. Jadi lebih mantep nih buat main game. Guys, kalau TV main di bawah kurang besar, aku bisa bikin mini bioskop di sini. Ayo kita ikutin. Udah siap? Udah siap? Ini mini bioskop. 1, 2, 3, go. Wah. Gokil, gede banget kan guys. Selain ini bisa kayak main PS, nonton bola, preview video, preview pertandingan dan lain-lain. Bisa juga buat nonton film guys. Nah guys, kalau TV di bawah kurang besar, aku juga pakai Smart Mini Projector C2 Ultra dari Hisense buat preview tayangan YouTube atau kalau lagi nobar film bareng tim. Soalnya udah pakai Trichroma Color Laser yang setara bioskop, udah gitu didukung sama sound by JBL. Smart Mini Projector C2 Ultra dari Hisense ini udah ada AI Auto Magic Adjusting 2.0 dan udah 4K resolution. Nah, buat nonton dan main game bareng keluarga jadi lebih maksimal dengan satu perangkat elegan. Nah, kalau di studio musik, aku pakai mini LED AI TV E8Q. TV ini 75 inch yang memadukan layar mini LED dengan high view AI engine untuk detail kontras yang presisi. Wah, ini sih superior banget performanya. Karena udah 144 Hz, game mode Pro, cocok juga untuk main games. Udah gitu, ada Connect Live Apps yang bikin kemudahan kendali dan integrasi rumah pintar. Hari ini Gerebek Rumahnya spesial, kita akan melawan fighter Indonesia yang mewakili Indonesia kemarin melawan Putra Abdullah dari Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ronald, sehat? Wah, akhirnya kita bisa main nih ke sini. Yes. Katanya ini rumah barunya Ronald ya? Ya bang, gubuk-gubuk. Masih kecil bang. Dan katanya ini rumah keduanya. Keren juga loh Ronald ini. Adalah. Jago investasi ya? Ya, mulai dari dini kita harus belajar. Udah belajar investasi. Jadi sebenarnya aku pengen banget lihat gimana kondisi kepala Ronald habis disikut itu katanya. Habis sikut itu saya makin kuat sih sebenarnya. Makin kuat. Ya. Nggak ada kenapa-kenapa. Gak ada apa-apa, hanya robek aja 5 jahitan. 5 jahitan. Coba bisa saya lihat tidak? Ya. Wah, ini jahitannya ya? Iya. Oh iya kelihatan guys. Sorry ya. Ya, tuh boleh. guys. Wah. Robek di situ yang bikin kemarin Ronald agak
Ya. Lemes ya. Jauh dari sasaran. Cobaan elbow. Pelanggaran. Lemas karena pendaraan banyak kan. Iya. Udah gitu ya. Kita juga pokoknya di situ sambil banyak berpikir juga di situ sih, Bang. Jadi kemarin pas aku lihat di sininya nih darah semua. Wah, ini aku bilang kayaknya bisa kalah nih. Tapi tenaga nggak habis-habis ya. Ya, karena persiapan saya sangat matang ya. Karena yang paling pertama bagi saya sih kardio. Oh, kardio. Jadi kardio tuh penting banget ya. Penting banget. Oke, jadi pertama tuh kardio guys. Jadi kalau kamu ditinju kuat otot doang tapi nggak bisa Nah, stamina, selesai. Selesai. Easy nah, easy. Kita masuk ya ke dalam ya. Oke, masuk Bang, masuk Bang. Rumah ke barunya saya. Ronald. Wah. Belum baru sih, belum saya renov. Oh belum direnov, baru dibeli nih. Baru dibeli, Bang. Jadi baru pindahan. Oke. Ini uang dari tinju atau dari sosmed atau dari kerja? Ini dari ya kolaborasi semuanya, Bang. Semuanya. Saya, siap. Dari awal aja kuda. Saya suka buat kuda. Siap. Kuda. Wah, ini dia piala-pialanya Ronald nih guys. Siap. Boleh duduk sini kak? Oh, silakan Bang, anggap aja rumah sendiri lah. Ronald paling, siap. Ronald di sini. Oke, siap. Oke, silakan duduk Bang. Wah, Silakan ini banyak juga ya. duduk. Ya, One championship, one pride. One Pride. Ini Beyond, ini Beyond. prestasi saya di amatir. Ini di amatir. Yes, ini Madness kemarin dari Beyond. Madness, Ini Road to FC. UFC. Ini Cage Warrior. Cage Warrior ada lagi serontinya tapi yang saya gantung hanya ini. Oke. Ini yang kemarin yang kita baku pecah itu. Baku pecah yang kemarin. Sama Putri, Sama Putra. Oh, kok Putri? Putra. Oke, Putra Abdullah. Iya. Itu One Pride saya yang belum pernah kalah 7-0 di Indonesia. Pro. One Pride tidak pernah kalah. Saya belum pernah kalah. 7-0. 7-0. Kalau tinju sudah pernah kalah? Tinju saya baru sekali, itu udah lama banget ya. Baru pertama kali saya masuk, saya coba tinju, saya kalah. Jadi rekornya di tinju berapa? Kalau tinju saya baru satu kali itu aja saya coba tinju. Yang lainnya saya coba di amatir, kickboxing, muay thai. Oh. Jadi kamu itu sebenarnya strong powernya ada di MMA. MMA. Iya. Jadi kalau bisa main bawah bisa bahaya ya. Bisa lah. Kalau kita lebih ke stand up, tapi saya bisa juga main di wrestlingnya bisa juga. Berarti kamu kayak Islam Makachev. Ya beda tipis lah. Beda tipis. Khabib Nurmagomedov. Iya, kalau lebih tepatnya McGregor sih. McGregor. Main atas dong. No contest. Jadi kan pertandingan kemarin kita lihat kan berjalan begitu seru. Sebenarnya Ronald setuju nggak sih sama hasilnya itu draw? Kalau ditanya setuju, tidak setujunya pasti saya sangat tidak setuju ya. Karena kita di situ udah melihat dari beberapa ronde, dari poin-poin bersih yang masuk dan rules sesuai rules, harusnya kita yang menang. Dan juga dia beberapa kali melakukan pelanggaran. Dari beberapa kali pelanggaran situ pun dia sudah bisa kita lihat untuk peluang dia menang kecil sekali. Tapi pada saat dinyatakan draw, nah di situ kalau disampaikan, saya menyampaikan secara jujur ya, saya sangat kecewa. Tapi kembali lagi, ya wasit kita serahkan kepada wasit juri yang di saat itu. Oke. Tapi kalau di kick strike sebenarnya nggak boleh kan ya pakai elbow gitu ya? Boleh elbow, tapi kalau untuk up elbow itu sangat-sangat tidak dibolehkan. Dan itu sesuai peraturan yang diberikan oleh UCC, itu langsung di-dis, apalagi sudah mengeluarkan darah di atas alis mata. Itu udah, apalagi ke bagian belakang. Harusnya itu sudah langsung di-dis. Di itu maksudnya Selesai. di pertandingan harus selesai. Terus Pelanggaran, dan dia kena pelanggaran dan dinyatakan dia tidak bisa melanjut dan dimenangkan oleh lawannya gitu ya. Nah kalau kita lihat kan kemarin ada beberapa keputusan wasit yang sangat rame di sosial media. Sebenarnya kamu setuju nggak kalau ketika pertandingan itu wasitnya itu dari Indonesia saja? Kalau ditanya setuju tidak setujunya, ya saya mengikutin bagaimana yang sudah disediakan oleh promotor. Tapi harusnya kalau ini udah internasional, ini harusnya tidak hanya dari Indonesia, harus ada dari negara lain. Oke. Jadi menurut kamu mestinya bukan hanya Indonesia doang. Apakah Ronald setuju kalau rematch sama Putra? Di sini kan kontroversi ya Bang. Dari kubu sebelah dia merasa dia menang, dari kubu saya atau saya sendiri saya merasa menang. Di sini sama-sama ego masing-masing. Ya, jalan salah satunya emang harus rematch ya. Saya sebagai fighter
kalau dibilang sama promotor, disampaikan promotor harus rematch, ya saya sangat siap. Saya petarung, saya harus sangat siap. Dan saya harus membuktikan bahwasannya saya yang lebih baik dari dia. Jadi kamu siap rematch? Sangat siap. Lawannya sudah siap rematch? Itu saya tidak tahu ya, kembali ke dia lagi bagaimana. Oke. Karena di balik pertandingan kemarin yang cukup kontroversial dan banyak pembahasan di luar sana, kita harus mengakui, kita harus respect sama Ronald dan Putra. Karena dua-duanya aku lihat punya bakat luar biasa dan mereka adalah petarung yang nggak kenal lelah dalam ring. Dan aku lihat disiplinnya Putra dan Ronald ini sama-sama di atas rata-rata menurutku. Nah, menurut Ronald sendiri, Putra itu pribadi yang seperti apa? Kalau menurut saya, Putra itu ya humble ya. Dia humble, dia semangat, dia punya jiwa-jiwa mental juara. Oke. Saya melihat dia memiliki jiwa mental juara dan berjuang keras. Kalau untuk dibilang karir dia masih panjang, dia masih muda, masih 20 tahun. Sama Ronald bedanya? Beda 8. Oh, Ronald 28? Siap. Beda 8 tahun. Walaupun berat hampir sama. Berat tetap sama, karena main di kelas 61. Oke. Apa kelebihan Putra dan apa kelemahan Putra menurut Ronald? Untuk ini saya bisa bicara karena saya udah fight ya. Oke. Untuk kelebihannya Putra, ya Putra lebih tenang. Untuk sasaran, untuk kekurangannya dia belum bisa menguasain target. Saya melihat di situ. Dan dia belum percaya diri sama fisiknya sih menurut saya sih. Tapi sampai hari ini kamu masih ada sakit hatinya nggak sama Putra? Kalau dibilang sakit hati sih tidak sih, karena walaupun dia melakukan up elbow, saya sih yakin sekali itu bukan faktor sengaja. Tapi mungkin karena dia seorang fighter, dia seorang Muay Thai, up elbow itu hal biasa bagi dia. Ya spontan aja dia melakukan. Itu dari segi pemikiran saya yang positif. Kalau yang negatifnya ya mungkin ada yang mendorong dia untuk melakukan itu, karena dari ronde 1 sampai ronde ke-4 dia nggak ada melakukan elbow yang sampai begitu. Nah, dan setelah saya cross check lagi videonya, setelah dia melakukan up elbow, dia menyalahkan ke krunya. Seakan-akan ada yang mendorong dia untuk melakukan itu. Atau dia mungkin frustasi dengan poinnya yang ketinggalan, karena ronde terakhir kan dia harus melakukan itu. Ini ada foto istri juga ya. Aku lihat dia nih romantis sekali loh, lihat ya guys. Tuh. Ini istri. Istri tercinta, istri. Istri apa pacar? Mantan pacar. Mantan pacar. Sayang sekali lah ya. Ya, nggak di sini, saya lagi dinas. Oh, lagi dinas. Ya, Oh, di istri Pandeglang. Ya. anggota juga. Dinas di pengadilan. Oh, pengadilan. Jadi jarang ketemu dong. Tiap minggu, makanya saya jarang di rumah ini, saya di camp. Oh, oke. Iya, Bang. Oh, ada samsaknya guys di sini guys. Wih. Berarti ini bisa dibilang ruangan rahasianya Ronald untuk melatih skill dan kemampuannya agar tetap cepat dan kuat. Wih, bang. Tinjuku masih salah nih guys. Aku tuh soalnya olahraganya dari dulu main bola. Tapi abang saya lihat punya skill di dunia bela diri, bang. Gimana saya menawarkan diri nih? Bagaimana gimana tuh? Kalau saya melatih abang? Wih, bisa gitu? Bisa dong. Bagaimana? Ya. Boleh juga. Ya. Tertarik. Tapi kalau buat tanding di atas kayaknya aku kan umurnya juga lebih tua dari Ronald. Udah agak Beda tipis kita, bang. Iya, tapi masih bisa nggak ya? Kan aku umurnya udah telat, nggak baru latihan sekarang. Belajar bela diri itu menurut saya bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menjaga tubuh Kesehatan kita. Wih, menarik loh. Iya. Mau juga lah aku kalau kayak gini ya. Ya, haruslah. Apalagi Ronald yang latih, mungkin lebih. Itu kira-kira aku berapa bulan biar bisa jago fight? Saya sih kalau lihat abang 3 bulan saya udah bisa. 3 bulan? 3 bulan. Itu latihan apa? Kickboxing, boxing atau? Tergantung abang. Abang sukanya di bela diri bagian rules apa? Boxing kah, Muay Thai kah, MMA kah? kickboxing Kalau aku kah? suka sih gulat gitu. Saya bisa. Saya kan MMA. Coba kita lihat gimana kalau Ronald latihan pakai ini. Ya kalau saya, Kita lihat ya. Mundur. Ketendang KO kita. ya saya satpau nih. Oke. Ya, kalau saya jab strike, hook. Baru masuk. Bam. Kalau yang dilakukan Putra, begini dia. Itu tidak boleh. Oh, nggak boleh. Kalau di kick striking, tapi kalau di Muay Thai boleh. Oke, Muay Thai boleh. Kick striking nggak boleh. Oke. Jadi yang bikin rules kick striking itu adalah UCC. UCC. Ya.
Tapi bener nggak sih katanya Ronald ini pernah latihan sampai ke Amerika? Ya benar. Itu cerita nyata ya? Nyata, itu nyata. Itu gimana bisa sampai latihan di sana? Saya pertama kali ikut audisi di MMA Fight Academy dari OnePride. Oke. OnePride menawarkan ke saya, kamu Ronald mau ikut audisi nggak? Audisi. Oh, oke. Di audisi seluruh Indonesia nih, atlet seluruh Indonesia di Bali. Audisi ini untuk merekrut atlet-atlet Asia yang terbaik yang akan dibina di Amerika. Nah, saya ikut mewakili dari OnePride dan beberapa atlet lain dari OnePride. Seleksi lah kami dalam 2-3 hari dan dipilih tuh nggak banyak, nggak nyampe 20 orang dari seluruh Indonesia. Nama saya masuk salah satunya dari beberapa atlet itu. Ada beberapa dari Asia lain. Baru berangkatlah ke Amerika, kontrak lah saya 2 tahun di sana. Jadilah saya atlet dari waktu itu MMA Fight Academy yang dimana saya dikasih undangan dari OnePride. Kan kalau kita lihat, kalau udah tanding di Beyond, di HSS, dan lain-lain kan namanya makin harum nih. Berapa bayarannya? Menjadi seorang main fighter. Kalau bicara bayaran, ya sangat cukup lah. Tapi saya tidak bisa menunjukkan nominalnya di sini. Itu sangat cukup. Dan saya sangat berterima kasih sama Beyond. Kenapa? Dari selama saya berkarir di dunia bela diri atau ini paling di Indonesia ya, ini yang paling menjanjikan untuk bayarannya dibanding event-event lain yang pernah saya ikutin. Beyond yang sangat menjanjikan. Makanya luar biasa ya. Semoga makin banyak lagi promotor-promotor. Amin. Salah satunya udah ada Beyond juga yang sudah mengapresiasi atlet. Betul. Belum lagi dari brand yang bisa masuk ya. Iya. Itu bisa lebih gede nggak dari bayaran tandingnya? Ya. Dari sponsor yang bisa masuk? Ya, saya ada salah satu sponsor yang bagus ya, yang kayak Smilin. Abang baca dulu. Coba baca, Bang. Bukan soal IQ, ada atau tak ada, tapi soal siapa yang tetap bijak saat dihina. Itu salah satu dari brand saya yang saya nyanyi. Oh, ini brand kamu sendiri, Iya. Smilin. Iya. Bajunya tebal, belum ada di Indonesia, Bang. Belum launching? Iya. Nanti kirim aku. Nanti biar Abang aku saya kasih. Boleh, ntar saya pakai. Kasih, Bang. Woi, aku pakai lah sekarang. Baca dulu. Bukan soal IQ, ada atau tidak ada, tapi soal siapa yang tetap bijak saat Dihina. Woi. Ada bisnis lagi? Ini nih. Minyak goreng? Iya. Ih, canggih loh. Ternyata punya. Di sinilah Ronald. kenapa aku seneng banget gerebek rumah. Bukan karena rumahnya harus gimana, tapi kita bisa tahu banyak hal. Lihat nih. Saudara, minyak goreng, ternyata Ronald juragan minyak goreng, guys. Ya, saya emang dari keluarga pekebun sawit, Bang. Makanya saya tertarik sama minyak goreng karena setiap rumah itu butuh minyak goreng. Bener, dan pasti. ini bahan pokok Buat masak. masak. Nanti Abang saya kasih. Kasih juga? Dulu saya kasih. Saya beli aja lah, Nggak usah lah. Beli aja lah. Abang pegang aja udah beruntung saya, Bang. Woi, ini dia minyak goreng. Saudara, top. Ini Bang, Abang sekarang Serius nih kayaknya ya. Sekarang Abang saya kasih pilihan. Kiri rumah sakit, kanan kuburan. Yang mana? Kiri aja lah, rumah sakit aja deh. Kiri dulu. Kiri dulu. Tapi jangan Belum. Ini ngeri nih. Pukulan. Pelan-pelan aja, Bang. Coba ya. Persen-persen atau langsung aja kuat? Janganlah, persen aja dulu. Oke, persen dulu. Oke. Yang mana? Kiri aja deh ya. Kiri dulu 50% lah. Oke? Kok aku... Oke. 50 dulu. 50 Udah, dulu. Bang? Pegang, Bang. Oke. Masih, maaf, Bang. Biar pas di Harus ditahan kan perutnya biar pas di jantung, Bang. Jangan, ini di atas. Oke? Dah? Nah, 50. Masih dingin lah. Belum. Tapi pukulannya berasa kayak batu nyampe gitu loh. Buat. Iya, Kayak Bang. tabrakan motor, tau nggak? Coba ya. Naik lagi, Naik lagi, sana dikit ya. Biar pas di tengah-tengah perut, Bang. Nanti kalau di bawah sakit, Bang. Oh iya. Dah, langsung sini, Bang. Maaf, Bang. Kapan lagi Bang Atta Halilintar kita suruh-suruh kan? 80. Udah. 80. Allah. Udah. Sakit, Bang? Jangan. Sumpah sakit banget. Udah. Masih, Bang? Ulu watu gua udah naik nih. Sampai keringetan deh.
Udah ya guys, kita ini adegan yang sangat tidak Jangan bahaya. ditiru, jangan ditiru. Sekarang saya balas ya. Berapa itu? 50. Naikin kah? Tapi bohong ini bohong. Dia berapa sih? 70 ya? Ya. Oke. Aman nih. Aman, paling rumah sakit ya kan. Jangan dong. Orang emang gede di luar, aduh. Gede banget ya. 70 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, aku nggak tega ya 70 aja. Setelah banyak prestasi dari Ronald, apa next target Ronald? Saya punya target di dunia amatir sih Bang. Salah satu yang terdekat ini ya PON. Saya punya target PON karena kemarin saya gagal di PON untuk semifinal ya, saya kalah. Jadi saya mau tunjukkan lagi bahwasannya saya ini seorang fighter salah satu terbaik di Indonesia. Saya kan tidak selamanya jadi atlet. Saya harus memikirkan jenjang karir saya ke depan. Jadi saya punya target, ya kalau emang misi saya ini sukses 2 tahun ke depan ini, saya mau jadi break, saya jadi pelatih, contoh pelatih di amatir, atau pelatih di camp. Jadi saya punya plan, saya pingin di PON next, saya sukses lah di event itu. Target saya di situ. Kalau untuk ini event ini saya masih berkarir di Beyond, sampai Beyond tidak memerlukan saya lagi. Seru banget. Bagaimana sekarang tips and trick? Kalau banyak penonton Ronald kan di luar sana sekarang jadi rame nih. Apa tips and triknya buat anak-anak muda yang pengen jadi fighter kayak Ronald? Saya dari orang yang bisa dibilang sangat sederhana. Saya untuk mencoba keluar dari zona nyaman saya. Saya dulu seorang, bisa dibilang saya bandel. Saya ikut komunitas yang dibilang tidak membangun saya keluar, saya mencari ya, saya ketemu di dunia bela diri. Ternyata di dunia bela diri inilah saya bisa berkembang, saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Saya bisa menjadi bisa dibilang sekarang lagi ada sedikit nama saya di dunia combat sport. Ya salah satunya ini untuk menunjang karir sih. Combat sport ini bisa sangat menunjang karir bagi adik-adik yang ingin bergabung di dunia combat sport, bisa masuk ke instansi, bisa ke TNI, ke Polri, bagian-bagian negara. Intinya itu sangat dibutuhkan. Jadi ya saya rasa untuk adik-adik emang harus ikut sih, karena banyak hal positifnya lah di dunia combat sport ini. Nah, kalau Ronald sendiri ada nggak lawan impian Ronald? Kalau lawan impian saya, kalau dibilang sih saya pengen ketemu sama Aziz Salim. Aziz Salim. Banyak banget loh saya kalau lagi ngobrol sama orang, pengen ketemu siapa? Iya. Aziz Salim. Saya ketemu sebenarnya bukan karena dia itu kemarin menang lawan KKJ, bukan. Tapi karena saya kemarin di PON saya kalah sama dia. Oh. Jadi saya kalah ya, saya sih tetap lapang dada. Kalah menang itu hal biasa. Tapi saya pengen ketemu dalam arti saya pengen rematch, pengen melihat perubahan saya dengan kekalahan saya kemarin, saya evaluasi. Saya pengen ketemu lagi sama dia, apakah dengan evaluasi dengan latihan saya berubah kah? Apakah hasilnya menang kah? Itu aja sih. Sebenarnya kalau untuk ada masuk lain-lain tidak. Tapi ya untuk saat ini dia lagi fokus SEA Games ya, kita sangat mendukung, kita sangat bangga. Tergantung nanti bagaimana promotor selanjutnya. Karena Aziz Salim menurutku salah satu fighter idola banyak orang nih. Ya, karena namanya lagi di atas sih. Iya, dan dia prestasinya juga lagi bagus-bagusnya. Kemarin di Uzbek juga bawa nama Indonesia, dapat. Ya kita bangga. Kalau kamu harus menyebut top 5 fighter Indonesia sekarang, Ya. di kelas kamu, siapa top 5-nya? 1 Ronald. Satu Ronald. Oke. Ya saya pengen saya yang terbaik dong. Oke, 1 Itu Ronald. wajar. Nomor 2. Nomor 2 saat ini yang di kelas 61 yang champion ya Aziz ya. Aziz Salim. Oke. Itu kan kita tahu sendiri. Kalau saya bilang tidak mungkin karena emang Iya. dia yang Emang dia yang sekarang. Kita nggak bisa. Tapi ini menurut Ronald ya, siapa tahu kan kalau di luar, oh enggak, Aziz Salim, oh iya, itu nggak sih apa-apa. oke, terserah mereka ya kan. Walaupun aku lihat memang Aziz Salim punya skill di atas rata-rata sih di kelas 61 ya. Pengalaman itu. Pengalamannya luar Jam biasa. terbangnya. Iya. Nah, Saya suka banget dia cara dia bertanding dan lain-lain. nomor 3 saat ini yang bagus di dunia striking ada Leku Dwi Soekarno.
Dwi Soekarno. Ya, yang keempat ada Fahri. Fahri. Iya. Fahri. Kelima ada untuk di kelas 61 ya, Brian Lawitan. Brian Lawita. Ini dia Indonesia semua ya. Iya, Indonesia semua. Berarti Putra nggak dimasukin? Dia nggak masuk lah. Oh nggak masuk? Masuk lah. Orang kemarin kalah kok, gimana sih? Kalau di Putra masuk nomor berapa ranknya menurut kamu? Yang pasti di bawah aku lah. Oke, berarti nomor? Ya, yang di bawah aku berantem aja dulu, terserah mereka merebut nomor berapa. Thank you Ronald, Oh, udah siap. sharing-sharing. Abang saya terima kasih abang datang ke gubuk saya ini. Enggak lah, bagus Satu nih. penghargaan untuk Ronald didatangi Bang Atta Lintar, seorang YouTuber terkenal dan pengusaha terkenal, sukses untuk Amin, abang. amin. Semoga saya ini yang baru memulai semoga bisa ngikuti langkah abang. Amin, amin, amin. Doain ya bang. Nanti Support kita terus. tukeran aja. Kamu ajarin aku tinju, aku ajarin yang Oke, usaha. siap sangat siap saya serius. Iya kan? Jadi bisa. Senang aku nih sama anak-anak fighter ini mah keren-keren mereka. Pokoknya all the best buat Ronald. Makin sukses. Semoga pertandingan selanjutnya bisa membanggakan Indonesia lagi. Amin. Siap. Kita lihat lagi Ronald yang lebih ganas after ini ya. Amin amin. Sampai jumpa. Jangan lupa di follow nih akun-akunnya Ronald. Bakal aktif konten juga ya. Saya juga punya YouTube bang. Ada YouTube? Iya. Boleh dong. Apa nama YouTube-nya? Ronald Sihaan Official. Itu nanti isi kontennya apa? Edukasi tentang latihan hidup pola sehat. Oh, kayaknya kalau kamu sparring-sparring di Iya, akan saya videoin post. bagus deh. Iya, terus TikTok saya Ronald Sihaan 62. Itu TikTok. Yang asli ya, kan banyak juga ya fake-nya. Instagram saya Ronald Sihaan _. Nanti dicatat di sini ya. Nanti aku taruh di bio. Oke, ini dia Ronald. Pokoknya kita doain sukses semua fighter-fighter Indonesia. God bless ya. Amin. Abang juga saya selalu. Siap. God bless.